my lovely student. How is it going? Today we are studying about the punctuations. Punctuation in Indonesian language is this tanda baca ya. Jadi pada video ini kita akan diskusi tentang tanda baca apa aja yang ada dalam bahasa Inggris. Biasanya tanda baca itu antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu hampir sama ya. Okay, are you ready to study about the punctuation today? Okay, let's we go. Ini sebagian besar, sebagian kecil dari punctuation yang ada di bahasa Inggris. Nanti kita akan diskusi. Baik, lalu tentu sebagian mahasiswa bertanya-tanya, what is the punctuation mark? Ada yang bilang punctuation, ada pula punctuation mark, tapi sama-sama ya, meaningnya sama. Itu bisa disebut dengan punctuation, bisa juga dengan disebut punctuation mark. Biasanya punctuation atau tanda baca ini biasanya hanya kita gunakan dalam bahasa tulisan, bukan bahasa dalam bahasa speaking atau berbicara ya. Karena dengan punctuation ini kita bisa membuat sebuah kalimat itu yang mana lebih jelas lagi ya, dan meaningnya pun lebih jelas lagi, sehingga ketika kita sebagai penulis menggunakan punctuation dalam bahasa tulisan, jadi pembaca kita paham apa maksud yang mau kita sampaikan. Jadi wajib diingat lagi bahwa punctuation ini hanya kita gunakan dalam bahasa tulisan. Lalu bagaimana kalau dalam bahasa speaking atau verbal ya? Biasanya kita tidak menggunakan punctuation. Contohnya kayak gini. Ada sebuah dialog ya. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Mau pergi kemana itu adalah tanda tanya ya. Jadi kalau dalam kita berngomong itu mau pergi kemana? Tanda tanya. Tidak ya, tapi kita menggunakan intonasi. Ya, tinggi naik turunnya kita ngomong itu yang akan menjadi punctuation-nya. Maka kadang-kadang dalam bahasa speaking atau bahasa kita ngomong itu kita kalau intonasinya sudah berbeda, beda pula meaning yang akan didapat oleh si pendengar kita ya. Jadi kalau contohnya saya membeli sayur-sayuran titik 2. Kalau dalam bahasa tulisan saya membeli sayur-sayuran titik 2, tomat, koma, mentimun, koma, daun selada, koma, dan brokoli. Tapi kalau kita dalam bahasa speaking gitu ya, saya membeli sayur-sayuran tomat, brokoli, onion, bawang, terus carrot, wortel, dan lain-lainnya ya. Kita pakai intonasi ya. Jangan sampai pakai koma gitu, nggak ada ya. Baik, kita akan belajar pertama punctuation itu yang wajib banget dalam bahasa tulisan itu yang sering salah itu adalah capital letter. Capital letter, yes, memang kita gunakan dalam bahasa tulisan ya. Jadi kapan aja kita bisa menggunakan capital letter? It is for the first letter of the first word at the beginning of the sentence ya. Kita menggunakan huruf besar itu pada awal kata huruf pertama awal kata dalam sebuah kalimat. Itu wajib huruf besar ya. Yang kedua itu adalah for the first letter of a proper noun. Apa pula proper noun ini? Tahu apa itu proper noun? Itu adalah salah satu jenis noun. Nounnya ada dua, ada common noun, ada proper noun. Apa itu proper noun? Proper noun itu adalah nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Proper noun merujuk pada nama seseorang, sebuah tempat, atau sebuah benda. Ya.
Proponon dapat terdiri dari satu atau dua kata dan kita harus selalu memulai proponon dengan huruf kapital. Jadi contohnya adalah kalau kita membahas tentang sebuah pronoun, itu dia spesifik. Contohnya itu adalah kalau nama orang, itu adalah kalau misalnya common itu adalah nama orang, tempat, benda, atau gagasan secara umum. Misalnya kita kalau common noun adalah people, common noun kata benda, common noun-nya adalah people, maka pronoun-nya contohnya di sini adalah Kevin, Melati, Lulu, Momo, dan sebagainya. Terus ada country. Setiap country itu wajib huruf besar. Jangan sampai huruf kecil. Contohnya South Africa, S-nya itu besar dan A-nya itu wajib besar. Indonesia, I-nya itu huruf besar, bukan huruf kecil. Jadi, setiap country's name itu wajib huruf besar awalannya. Ya, awalan katanya, tiap awalan katanya. City, contohnya kota ya. Kalau misalnya Padang, Medan, Padang tuh P-nya tuh besar, Medan itu M-nya besar, Jakarta J-nya itu besar. Dan judul. Tiap judul, awal kata huruf judul itu wajib huruf besar, ya, jangan huruf kecil. Yang ketiga itu untuk apa capital letter itu? For the first letter of the name of the day. Setiap nama hari. Kalau bahasa Inggrisnya ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan segala macamnya itu huruf awalnya itu wajib huruf besar. Kalau dalam bahasa Indonesia ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu Senin S-nya itu huruf besar. Itu month, bulan. Januari, J-nya besar, Februari, F-nya besar. Jangan sampai tertinggal ya. Juga ada festival. Festival itu sebuah festival yang sering dilaksanakan, yang dilakukan ya. Contohnya kalau di Sumatera Barat itu, kalau di Pariaman itu Tabui. T-nya itu huruf besar. Next, for the first letter of the house, ship, street, newspaper, book, and play theater. Pokoknya first letter dari setiap nama rumah, bukan nama rumah house ya. House tuh hanya besar, bukan nama rumah. Misalnya White House, rumah White House itu rumah W-nya besar, itu istana presiden, gitu kan. Terus setiap nama jalan, first letter-nya itu wajib huruf besar. Terus for the first initial ya. The person initial for the person's initial itu wajib juga huruf besar. Contohnya di sini adalah K and G ya. Kalau bahasa Inggris K and G, Boxster itu wajib huruf besar. Dan paling penting itu adalah wajib untuk huruf kapital itu adalah huruf I. I itu bukan ditulis I titik, bukan, tapi I besar ya. Itu untuk capital letter. Next, period. Apa itu period? Itu titik. Tanda baca titik. Itu tanda baca titik digunakan untuk setiap akhir kalimat. Akhir kalimat itu wajib titik. Misalnya, I went to the store for the grocery. Titik. Kalau tidak ada titik dalam bahasa tulisan itu salah. Ya, karena itu akan merancukan nantinya kepada pembaca apa sih yang ambigu meaningnya jadinya. Tapi kalau dengan ada titik jelas bahwa kalimat ini sudah selesai. Terus ada juga untuk use at the end of indirect question. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, ibu berkata. Ibu berkata, di manakah letak susu? Atau di manakah letak bawang? Itu titik, langsung titik. Ya, pokoknya tiap selesai kalimat itu wajib titik. Kalau koma lain pula meaningnya ya. Next, itu untuk kalau biasanya tanda baca titik itu tidak kita gunakan setelah question mark ya, setelah jenis kalimat question mark dan juga exclamation mark. Jadi setelah tanda tanya dan tanda seru itu kita nggak pakai titik lagi ya.
Terus untuk desimal pecahan ya. Kalau tidak koma, ini sering kita terjadi ya. Kita selalu bilang 3 setengah ya, atau setengah itu kalau dijadikan desimal itu 0,5 kita sering bilang, atau 0,2. Salah, seharusnya 0,2 itu. Jadi bukan koma tapi titik seharusnya. Jadi kalau di sini contohnya 3,14 itu desimal ya. Terus kalau dolar dan sen, kalau Indonesia kita nggak pakai sen ya. Kita kalau misalnya untuk Indonesia itu kalau kita 1 juta itu, kalau untuk menulis huruf angka 1 juta itu 1,000,000, bukan 1,000, itu salah ya. Seharusnya itu titik ya. Terus untuk gelar misalnya doktor itu DR titik, Mister itu MR titik, bukan koma. Itu yang sering kita lupa ya, hilang ingatan ya. Next, koma. Apa pula guna koma itu? Koma is use a comma to separate word or item in the list ya. Misalnya kita untuk list bagian-bagiannya, misalnya she has 2 dogs, 3 cats, 1 bird and 5 fish in her house. Jadi antara list benda yang itu kita bagusnya pakai koma di dalam bahasa tulisan. Terus use the comma to separate city from its state. Itu antara kita misalnya menulis where do you live? I live in Padang, West Sumatra. Kalau misalnya dalam bahasa speaking ya, dalam bahasa cakap ya. Tapi kalau dalam bahasa tulisan I'm from Padang, West Sumatra, titik. Itu antara kota sama negara bagian state itu harus pakai koma. Terus use a comma to separate 2 adjective. Antara 2 adjective, misalnya itu wajib ada koma. Contohnya, she was a young, a beautiful dog. She was a young, a beautiful dog ya. Itu antara young itu adjective, beautiful adalah adjective. Maksudnya anjing itu muda dan cantik ya. Anjing itu muda dan cantik, bukan perempuan itu cantik, muda, anjing, bukan ya. Jadi kadang-kadang orang yang memiliki peliharaan hewan, dia selalu menganggap hewan itu bukan sebuah benda, tapi memiliki nyawa yang sama dengan misalnya jenis kelaminnya apa ya. Jadi antara yang sama beautiful itu pakai koma. Ya, jangan nggak pakai koma. Kalau misalnya she was a young beautiful dog, itu dalam bahasa tulisan itu wrong ya, salah ya. Terus use the comma to separate the day of the month from the year. Memisahkan antara day of month and year ya. Misalnya he was born August 4th, yaitu antara bulan sama tanggal dengan tahun itu dia di koma ya kalau dalam bahasa tulisan. Jadi dia lahir pada tanggal 4 bulan Agustus, tahun 1990. Ada pula question mark. Ingat ya, ada question mark. Kalau question, kita selalu dalam pikiran itu tanya. Berarti question mark adalah kalimat tanya, tanda baca tanya ya. A question mark is always placed at the end of question. Dalam bahasa tulisan, kalau kita menulis bahasa question, itu selalu ada tanda tanya. Jangan titik. Ya. Jadi, what are you doing? Tanda tanya. Bukan titik. Ya. Setiap kita mulai dengan jenis pertanyaan bertanya, dalam bahasa tulisan itu selalu ada tanda tanya. Tetapi, a question mark is not used in. Misalnya, tapi tanda baca tidak digunakan ketika I ask them what they were doing. I ask them what they were doing. Ya, di sini dia tidak bertanya, tapi ini dia menyatakan saya bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan. Itu bukan kalimat tanya ya, jadi tidak dibutuhkan question mark. Ada pula exclamation point. Ya, bukan exclamation mark ya, ada exclamation point, itu tanda seru.
Exclamatory sentence show the good emotion. Jadi setiap ada emosi, kita dalam bahasa tulisan itu selalu ada exclamation, ada atau tanda seru. What's a good game? Tanda seru. That's Tarik, tanda seru. Interjection, ya, untuk mengungkapkan setiap emosi kita ya. Whoops, not again. Super. Zoom, itu kita selalu pakai tanda seru dalam bahasa tulisan. Oke, kalau misalnya juga kita more exciting terhadap suatu hal di dalam sebuah kalimat, itu dalam bahasa tulisan kita juga selalu pakai exclamation. Contohnya, he jumped into the pond, ya. Atau I have won £1,000,000. Itu untuk menambah stronger exciting, bagaimana kita antusias terhadap satu hal dalam bahasa tulisan, itu selalu ada exclamation point. Ada quotation. Quotation itu koma 2 di atas. Koma 2 di atas. Quotation beda dengan question ya. Ini quotation mark. Apa pula quotation mark itu? Quotation mark to set off a direct quotation, untuk mengutip quotation ya. What is your favorite color? She asked. Ya. Jadi antara what is your favorite color itu selalu diapit oleh koma 2 itu. Okay. Period and comma always go inside quotation mark. Jadi kalau ada setelah quotation mark itu bagusnya titik atau komanya itu sebelum quotation mark yang kedua. Seperti ini ya. Ada colon. Colon itu titik 2. Colon, apa pula guna colon itu? Use the colon after a complete sentence to introduce a list of item. A list of item. Untuk list itu untuk pembagian. Untuk list ini 1, 2, 3 itu kita pakai titik 2. Contohnya, on my trip, I will bring. Dalam trip saya, dalam perjalanan saya akan membawa titik 2. Apa saja yang mau dibawanya titik 2? Ada clothes, pillow, sleeping bag, a toothbrush, and my teddy bear. Ya. Ingat, antara clothes sama pillow itu wajib ada koma. Ya, jadi untuk mengkategorikan list item yang mau dibawanya itu wajib ada titik 2. Lalu titik 2, use to the colon after the greeting of a person named in the business letter. Dalam bahasa greeting, dalam bahasa tulisan surat tulisan bisnis, kita selalu pakai titik 2. Misalnya, Dear Mr. Smith, titik 2. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu dalam surat bisnis itu dengan hormat kita koma ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dengan hormat itu diganti dengan Dear Mr. Smith titik 2, bukan koma. Ada lagi parenthesis ya. Ini parentesisnya ada 2 sebutnya. Kadang ada parenthesis, nanti ada pula namanya yang lain, tapi fungsinya sama. Apa itu parenthesis? Untuk apa gunanya? Use the parenthesis to enclose word or figures that clarify or I use as insight. Jadi untuk mempertegas sebuah informasi yang ada. Misalnya di sini, he received 150 point. 150 point ini dalam kurung 150 itu adalah informasi tambahan untuk mempertegas dalam sebuah kalimat ini. Jadi 115 point, jadi orang pembaca akan paham bahwa 150 itu angkanya adalah 150. Oke. Terus nama lain dari parenthesis itu adalah bracket. Ini sama fungsinya. Parenthesis sama bracket itu sama. Bracket I use when the writer want to add some extra information. Extra information in the sentence, dalam sebuah kalimat. Ya. Dia ingin mempertegas atau memberikan informasi tambahan yang ada di dalam kalimat tersebut. Contohnya, Lulu. Sebenarnya kalimat ini sebenarnya Lulu was really upset. Lulu was really upset. Ya. Jadi untuk memberikan informasi tambahan, siapa sih si Lulu ini?
maka dikasih bracket atau parenthesis. Jadi Lulu buka kurung, the girl with the pink shoes. Jadi si Lulu itu adalah anak kecil yang menggunakan sepatu warna pink. Was really upset. Itu. Jadi the girl with the pink shoes itu adalah informasi tambahan atau mempertik informasi sebuah untuk mempertikan siapa si Lulu itu. Jadi nanti orang tahu Lulu was really upset. Orang yang mana Lulu nih ya? Kata orang ya. Jadi Lulu itu adalah perempuan anak kecil yang menggunakan sepatu warna pink. Ada apostrofi. Apostrofi itu koma di atas. Tadi koma itu di bawah. Sekarang komanya di atas itu namanya apostrofi. Apa pula apostrofi itu? Use the apostrophe when combining two words. It is always placed in the spot where the letter have been removed. Misalnya, ketika kita menggabungkan dua buah kata, ya, contohnya did not. Did not, kalau kita singkat, did and apostrophe koma di atas T. Kalau di sini contohnya, she is only allowed a candy on Friday. Seharusnya kalimatnya kan she is. She dan is. Tapi kalau kita singkat, she apostrophe koma di atas S. Itu. Next, apostrophe. Use apostrophe to show possession. Possession. Ya, kepemilikan. Jadi, apostrophe ini kita gunakan sebelum S. Contohnya, they found the Miss Corner's glove. Berarti glove ini punya siapa? Miss Corner. Jadi, apostrophe baru S. Jadi, apostrophe itu untuk menunjukkan kepemilikan. Sorry. Ada hipen. Strip. The sign strip used to join words to indicate that they have a combined meaning or they are linked in the grammar of the sentence. Atau used to join two words or part of the word together while avoiding confuse. Jadi ada sebuah kalimat, ada sebuah gabungan kata ya, ada gabungan beberapa kata. Jadi kalau gabungan beberapa kata ini kalau kita tidak pakai hyphen, berarti itu akan membuat si pembaca akan merasa bingung apa yang kita tulis ya. Contohnya, a pick me up. Seharusnya tulisan dalam bahasa tulisan itu a pick up, hyphen me, hyphen up. A pick strip me, strip up. Jemput saya. Atau mother-in-law. Mother-in-law itu seharusnya mother strip in strip law, bukan mother-in-law. Kalau bahasa Indonesia bahasa bakunya mother strip in strip law. Itu ibu mertua. Kalau kita artikan mother ibu, in dalam, law hukum. Kalau kita tanpa hyphen itu meaningnya akan lain. Tapi kalau kita pakai hyphen, artinya ibu mertua. Good-hearted. Good-hearted itu orang yang baik ya, hatinya baik ya. Kalau good-hearted, good, baik, hearted, hati. Itu lain ya. Jadi kalau bagusnya pakai hyphen. Oke, mahasiswa semuanya. Semua yang ada kalangan masyarakat yang ada di Indonesia, bagaimana sekian dulu tentang penjelasan punctuation. Memang banyak sekali kekurangan dalam video ini. Oleh karena itu, silahkan berikan sedikit suggestion, not critic ya, suggestion in the comment ya. And for my lovely students, I hope my video can improve your knowledge about the punctuation. And don't forget, after this video, you can see another video. It is the exercise. Ya, we have exercise latihan di dalam materi punctuation ini. Okay, thank you for watching my video and bye bye. See you.